Sekarang kita bahas tema terakhir, bentuk dimakmurkan masjid. Pertama, masjid itu bagusnya dibuka 24 jam. Sehingga kapan saja orang mau sholat itu bisa. Saya pernah dalam perjalanan dari Aceh Tamiang mau ke Medan karena pulangnya lewat Medan. Acara sampai sore, berangkat udah jam 10 malam, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Mau sholat, ketemu masjid, nggak bisa, dikunci. Ketemu lagi masjid, dikunci juga pintu gerbangnya. Akhirnya sholatnya di hotel. Bisa jadi ada jamaah kita pulang kemalaman. Kalau pulang kemalaman jam 9, itu kalau sholat isyanya di mana? Biasanya di rumah. Kenapa? Kalau ke masjid, sholat masjidnya udah dikunci. Jadi bagusnya dibuka 24 jam. Cuma kan pengurus pada takut, khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Nah, kotak amal. Saya bilang itu soal gampang. Supaya uang di kotak nggak dicuri maling, ambil tiap hari, catat, simpen di tempat yang aman. Jadi itu kotak dalam keadaan kosong. Ini kotak dibukanya sebulan sekali. Tanggal 30 baru dibuka. Diduluin sama maling tanggal 28. Begitu. Ada pengurus masjid bilang, waduh Pak Ustadz, kotak masjid kita dibobol sama maling. Itu biasanya sih dapat tuh 4 juta buat bayar cicilan ambulan. Ya saya bilang mestinya dibuka tiap hari, ambil uangnya, simpan. Begitu. Kalau masjid buka 24 jam, ya tetap harus ada orang yang menjaga. Ada masjid buka 24 jam, itu ada yang menjaga. Jam 11 malam ada orang mampir, anak muda mampir. Mau ngapain? Mau numpang kencing. Kencing dia. Habis kencing, keluar lagi, mau naik motor lagi. Sebelum dia naik motor lagi dipanggil, Mas, sini. Ada apa Pak? Mau kemana sih buru-buru? Ngopi dulu sini. Emang disediain kopi. Ngopi dulu sini. Oh, ini dari mana mau kemana nih? Ya kan jadi ngobrol. Mau pulang, saya udah sholat isya belum? Belum. Oh, udah jam 11 malam belum sholat isya. Mendingan sholat dulu di sini. Ntar pulang tinggal tidur. Begitu. Akhirnya dia sholat kan gitu. Baik. Bagaimana kalau ada orang numpang tidur di masjid? Nggak apa-apa. Itu tinggal diatur. Pengurus masjid itu tugasnya ngatur, bukan yang ngelarang. Jangan suka ngelarang yang tidak perlu dilarang. Nah, maka di Masjid Al-Insan ini disediakan tempat buat orang tidur. Di serambi bagian belakang sana siapin karpetnya. Terutama siang banyak orang tidur. Gojek, sopir taksi online dan sebagainya. Baik, buka 24 jam. Yang kedua, menjamin kebersihan. Masjid kita tuh harus bersih dari mihrab sampai toilet. Ini banyak yang kurang perhatian dalam masalah ini. Karena orang malas. Udah gitu, yang membersihkan kan tugasnya yang disebut marbot. Marbot belum tentu rajin juga.
Marbot, ini gimana sih? Kok WC kotor begini, tempat wudhu nggak bagus begini? Ya Bapak kalau pengen bersih, bersihin aja Pak, jangan pakai ngomong. Tuh ada sikat, ada kain pel. Loh, lu kok jadi ngomong begitu? Bukan ini tugas lu? Iya, tugas saya. Kalau Bapak mau 7,5, saya kasih. Lu dikasih honor 7,5? Iya. Wah, kurang itu. Nanti deh saya ngomong sama pengurus. Pak Ketua, emang Marbot dikasih honor cuma 7,5? Iya. Wah, tugasnya banyak, masa 7,5? Tambahin. Paling enggak 7,5 lagi deh sementara. Jadi berapa tuh? Oh, 7,5 sama 7,5 jadi 1,5. Oh, jadi kurang kalau begitu. Emang belajar matematikanya di mana? 7,5 tambah 7,5 jadi 15. Banyak amat 15 gitu. Ya begitulah bahasa. Begitu. Jadi berapa Pak Ustadz kalau ngasih honor Marbot? Ya nggak usah banyak-banyak. Untuk sementara pakai standar UMR aja. UMR di Jakarta berapa? Nah, gitu. Pakai standar UMR. Itu mau gue juga mau. Ya karena nggak ada standarnya jadi pada nggak mau. Saya ceramah di Bangka Kemang. Itu saya kan baru sekali itu ceramah di situ. Acaranya habis maghrib, pengajian habis maghrib. Karena saya dari luar kota langsung ke situ, 4:30 udah nyampe. Ya udah saya sholat sunat, saya baca Quran sambil nunggu maghrib. Ada Marbot kan lagi bersih-bersih. Ketika dia udah selesai, saya panggil, Pak, sini Pak. Ada apa Pak? Saya nanti yang mau ceramah habis maghrib. Oh Pak Ustadz, aduh mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak kenal. Oh, iya nggak apa-apa, emang nggak kenal. Iya, sebentar Pak Ustadz, saya ambilin air minum. Ambil air minum. Jadi ngobrol. Ente Marbot di sini? Iya, saya Marbot. Apa tugasnya? Ya bersih-bersih. Ada berapa orang? 2 orang. Saya tugasnya di dalam, satu lagi tugasnya di bagian luar, di halaman, di tempat wudhu, toilet. Oh begitu. Boleh tahu nggak dikasih honor berapa? Saya dikasih honor 5 juta Pak Ustadz. Wah gede itu. Iya, kata Marbot di mesin-mesin lain juga saya dibilang gede itu honornya 5 juta. Begitu. Jadi biar supaya terjamin kebersihan, salah satunya adalah Marbotnya ini harus diberi honor yang cukup. Tapi dia juga harus di training sebenarnya. Di training. Kalau di gedung-gedung itu kan ada cleaning service. Cleaning service itu dikasih seragam. Ada trainingnya. Jadi Bapak masjid bagus bikin training untuk tenaga kebersihan masjid. Karena sebenarnya ada ilmunya. Ada obat-obat pembersih itu yang sebenarnya nggak boleh dipakai. Tapi kan dipakai, akhirnya apa? Rusak. Tempat wudhu, WC itu rusak. Keramiknya rusak. Nggak mengkilat. Karena dipakainya obat air keras. Air keras. Itu kalau disiram itu keramik, itu hilang. Pernisnya hilang. Akhirnya jadi nggak mengkilat. Bahkan kalau kering dia kusam. Ada bintik-bintik putih.
Ada ilmunya sendiri. Tempat yang jarang dibersihkan itu adalah mimbar. Mimbar itu kan banyak yang terbuat dari kayu, pakai ukiran Jepara. Hal itu nggak dibersihkan tuh ukiran itu. Udah penuh dengan debu. Setahun sekali belum tentu dibersihkan. Coba aja perhatikan. Saya khotib tiap Jumat, masjid-masjid yang pakai begitu saya perhatikan. Nggak dielap, meja mimbar itu nggak dielap. Kadang-kadang kalau di situ ada tisu, saya elap. Mau khutbah ngelap dulu. Karena baju saya nanti bisa kena debu. Baik. Menjamin kenyamanan. Nyaman, masjid itu harus nyaman. Tidak panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Apakah nyaman harus pakai AC? Belum tentu. Di Cisarua nggak pakai AC. Nah itu. Nggak mesti AC. Yang penting nyaman. Maka kalau lingkungan sudah bagus, nyaman, ya sudah nggak usah pakai AC. Tapi kalau harus pakai AC silahkan. Asal jangan terlalu dingin. Karena terlalu dingin juga nggak nyaman. Nah, Pak Haji nggak ke masjid? Enggak, saya di rumah aja. Emang kenapa? Sejak masjid pakai AC, saya jadi kedinginan. Bawahannya jadi pengen kencing melulu. Nah, buat Pak Haji itu masjid yang pakai AC nggak nyaman. Jadi kalau begitu standarnya, standar berapa? Standar umum. Misalnya 25. Kalau 17 kedinginan orang gitu. Tapi pada wilayah-wilayah yang sangat dingin malah pakai pemanas ruangan. Di negara-negara yang 4 musim, musim salju, dingin, nah itu dia pakai pemanas. Di Freeport itu dingin. Di apa namanya itu? Tembagapura itu dingin. Saya pernah ke sana ceramah di Freeport. Itu dingin di Tembagapura. Padahal emas tapi dibilang pura, tembaga, jadi pura-pura tembaga. Ya. Padahal tidak jaya, pura-pura jaya, jadi Jayapura. Ya. Jadi di sana pakai penghangat ruangan, begitu. Aromanya juga wangi, itu juga nanti jadi nyaman. Menjamin keamanan, pengurus masjid itu harus menjamin keamanan. Orang parkir mobil, parkir motor, aman. Orang punya sepatu, sendal, aman. Itu tadi sampai 4 ya. Yang kelima, melayani sholat berjamaah. Dimakmurkan masjid, jamaah itu dimakmurkan masjid, dilayani oleh pengurus masjid untuk sholat berjamaah. Maka kumandangkan azan bila sudah tiba waktu sholat. Maka di masjid harus ada muazzin. Kalau di zaman Nabi siapa yang jadi muazzin? Bilal. Jawabannya sama di mana-mana. Di mana-mana saya nanya, di zaman Nabi yang jadi muazzin siapa? Bilal. Kalau di masjid kita, siapa aja yang mau? Hah? Di TV. Oh, sangat. Baik. Muazzin itu juga mestinya
diseleksi. Apanya yang diseleksi? Kefasihannya dalam mengucapkan lafaz azan. So kadang-kadang tidak fasih. Asyhadu alla ilaha illallah. Mestinya asyhadu alla ilaha. Masa dia bacanya asyhadu alla ilaha? Ada nggak yang begitu? Hayya alal sholat. Kayak takbiran tuh, malam takbiran, itu yang mengucapkan takbir, membacakan takbir kadang-kadang nggak bagus. Termasuk sudah waktu mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan takbir nggak bagus. Mestinya kan dibacanya walillahilham gitu. Walillahilham. Ilham dia kata. Ilham anaknya Habibie. Ya. Muazzin itu mestinya posisinya sebagai wakil imam. Jadi dia memenuhi standar imam. Bukan sekedar azan. Itu muazzin. Kalau iramanya panjang, maka napasnya mesti nyampe. Jangan napas nggak nyampe, diselingi batuk lagi. Hayya 'alas shalah. Ada yang begitu? Azannya diselingi batuk. Yang berikutnya, tentukan waktu jeda antara azan dengan iqamah. Berapa menit ya terserah. Tapi setidaknya untuk 2 kali sholat sunat. Kalau orang datang sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat lagi qobliyah 2 rakaat. Kalau zuhur malah 4 rakaat. Ya. Jadi kalau begitu jeda 7 menit, 8 menit boleh. Wajar. Ada juga yang 15 menit, terserah. Di Masjid BI misalnya, Bank Indonesia, kalau saya ceramah zuhur di situ, itu iqomatnya jam 12.15. Iqomat jam 12.15. Meskipun masuk waktu 11.50. Azan 11.50, tapi iqomatnya 12.15. Kenapa? Nunggu karyawan. Ya, yang harus turun dari lantai berapa, yang harus berjalan menuju masjid. Terus sekarang ini jamaah harus dicek betul tentang pakaian yang digunakan agar menutup aurat. Ini ada yang celana robek soalnya. Ada orang ketika mau pulang, mau keluar, saya lagi berada di barisan tengah gitulah. Itu orang mau keluar, saya lihat celananya robek. Mas, diulangi sholat. Kenapa? Ini celana robek begini nggak nutup aurat. Tadi ini celana, saya juga tahu Pak, nggak boleh. Tapi kan tadi waktu sholat saya tutup pakai selampe, sapu tangan. Yang robek itu ditutup pakai sapu tangan. Itu contoh. Lebih baik orang itu disuruh pakai sarung. Jadi dicek pakaiannya. Ada lagi orang pakai kaos
kaosnya udah pendek. Ya, seukuran pinggang. Mestinya kan yang bagus kaos tuh sampai ke pantat ya. Ini seukuran pinggang. Udah begitu pakai celana kedodoran. Orangnya rada-rada gemuk. Sehingga ketika ruku ketarik. Akhirnya belahan pantatnya kelihatan. Gak boleh itu kan. Sehingga ada masjid menyediakan rompi sholat. Rompi sholat. Jadi bikin baju, tapi nggak pakai lengan baju, sampai ke pantat panjangnya. Rompi sholat. Nah itu harus dicek sebenarnya. Pak, Mas, pakai rompi itu Pak. Emang kenapa Pak? Saya udah lihat tuh kaosnya pendek. Nanti udah boleh dibilang pasti pantat Bapak tuh bakal kelihatan dari belakang. Harus tegas pengurus masjid itu. Atau menyediakan baju koko. Apalagi orang-orang yang kalau pakai baju pakai kaos terutama ya, ada bacaannya di belakang. Kaos Ronaldo main bola. Lu mau sholat mau main bola kan gitu. Siapkan baju koko, siapkan rompi sholat. Memang orang sekarang rasa malunya kurang. Dulu baju kalau udah sempit dikasih adeknya, gitu kan kalau dulu. Sekarang baju adeknya dia pakai. Siapkan selalu petugas yang mengatur saf atau barisan agar lurus dan rapat. Meskipun sekarang sudah ada garis saf, ini perlu penyamaan persepsi. Disebut lurus itu bagaimana? Jangan jempolnya, tapi tumit. Jadi sepakati itu, tumit. Ini kan garis saf. Jadi ini tumit di sini nih. Jadi tumitnya di garis saf. Sebab kalau tumit itu sama semuanya. Meskipun sepatunya 43, 41, tumit mah sama. Tapi kalau patokannya jempol, ya nanti nggak rata belakangnya. Karena kaki 43 dengan 41 dengan 38 kan beda-beda. Begitu Pak. Jadi tumit. Standar apa? Rapet, ya. Standar rapet itu sebenarnya pada bahu. Jadi ini dengan sebelah itu nyentuh, sekedar nyentuh. Ini dengan yang sebelahnya nyentuh. Bukan desak. Kan ada yang desak sampai udah di sini sampai begini. Tangan ini kan di sini, di pergelangan tangan letaknya. Begitu. Bukan kaki jadi melebar. Nah, itu namanya kangkang. Ya. Baik. Siapkan selalu petugas yang mendampingi anak-anak dengan pendekatan seramah mungkin agar mereka tidak gaduh. Jadi ada tim untuk mendampingi anak-anak. Yang sekarang masjid nggak punya tim itu, maka anak-anak tidak terkendali. Kalau di masjid dekat rumah, saya kadang
sholatnya itu di belakang. Kalau saya nggak selalu di depan, di belakang. Kenapa? Saya mau ngecek anak-anak. Anak-anak itu di Serambi masih pada main. Padahal ini udah mau iqomat. Saya jalan ke Serambi itu. Ketika jalan di Serambi bagian belakang, itu anak-anak langsung bubar, pergi ke tempat wudhu, belum pada wudhu. Cuma ketika saya udah sholat, anak-anak itu baru masuk nanti di rakaat kedua misalnya dari tempat wudhu. Dia bukan wudhu, main air. Nah, mestinya itu ada petugas. Cuma kan saya bukan pengurus di dekat rumah itu, nggak punya kewenangan. Jadi harus ada petugas. Yang memang petugas ini tidak sholat, sholatnya nanti belakangan. Boleh masbuk atau boleh sholatnya gelombang kedua. Kalau di Masjid Andalusia di Sentul, Safi Antonio, itu ada sholat jamaah gelombang kedua. Kenapa? Karena masjid itu banyak orang transit. Sholat sudah selesai, ada orang baru datang. Yang baru datang ini kadang-kadang sholat sendiri di sana, sholat sendiri di sana. Biar jangan sendiri-sendiri, dipandu ada imam lagi gelombang kedua oleh masjid itu. Kan masjid itu dikelola oleh mahasiswa tazkiyah. Jadi yang jadi pengurus harian itu mahasiswa tazkiyah. Mereka yang mengatur segala sesuatunya. Mereka diseleksi. Mahasiswa itu diseleksi untuk mengurus masjid. Karena banyak juga yang kepengen. Di mana lagi? Jadi intinya adalah ada yang mengatur, mendampingi. Yang berikutnya, pastikan posisi di belakang imam ditempati oleh orang yang memenuhi syarat menjadi imam. Yang di belakang imam yang bisa jadi imam. Karena mungkin saja imam batal digantikan oleh yang di belakang imam. Atau imam salah baca atau salah gerakan ditegur oleh yang di belakang imam. Bagus bila pengurus masjid juga menyiapkan petugas yang mendampingi jamaah yang terlambat datang agar tidak sholat sendirian. Ada petugas khusus. Sholat selesai, ada yang baru datang. Yang baru datang sholat sendirian. Pak, sini Pak. Jangan sholat sendirian, ikut yang itu. Tuh, masbuk bisa ikut situ. Atau kalau ada beberapa orang, saya sini sholatnya. Harusnya ada petugas yang mengatur itu. Terus menghimbau dan mengajak pria muslim yang belum ikut agar sholat secara berjamaah di masjid. Lakukan komunikasi dan sosialisasi sebaik mungkin. Jadi keharusan, keutamaan, tata cara sholat berjamaah itu harus disampaikan. Saya nulis buku kecil, itu tata cara sholat berjamaah. Bagus dibagikan ke jamaah itu. Itu adab terhadap masjid. Nah, ada lagi tata cara sholat berjamaah. Lihat aja brosurnya kan ada. Saya lupa tuh nomor berapa tuh di brosur itu. Di brosur nomor 43. Tata cara sholat berjamaah. Ya. Iya.
Stoknya banyak. Jadi buku ini juga penting dibahas dalam pengajian, dibahas dalam khutbah, boleh, dalam ceramah. Keharusan sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Baik. Yang keenam, siapkan imam, khotib, dan mubalik yang baik. Jadi sebagai ibadah yang amat penting, pengurus masjid sangat ditekankan untuk menyelenggarakan sholat Jumat sebaik mungkin. Beberapa hal ini harus diperhatikan, dilaksanakan. Selama ini ibadah Jumat itu rutin aja, jadi rutinitas, tidak ada evaluasi. Pastikan tempat sholat yang bersih, suci, indah, nyaman. Antisipasi juga kemungkinan jamaah tidak tertampung di dalam masjid. Ini ada masjid-masjid yang jamaahnya banyak, tapi masjidnya kecil. Akhirnya nyampe keluar. Jalan raya ditutup. Di Tanah Abang itu ada masjid, bukan, sebelum Al-Makmur kalau dari At-Taqwa ya, itu kan sampai keluar, sampai ke jalan raya. Di Buncit Raya itu juga ada. Jalan raya ditutup, yang disisakan jalur busway. Itu kan panas. Panas dari bawah, panas dari atas. Aspal kan panas. Lah kalau hujan bagaimana? Baik. Pastikan kondisi speaker terdengar dengan baik di semua bagian masjid. Maka kalau ngecek speaker itu jangan sendirian. Saya pernah nyampe ke masjid mau khutbah di daerah Kalibata. 10:30 saya nyampe karena lalu lintas lancar. 10:30 nyampe. Ketika saya nyampe, masuk ke masjid, marbotnya lagi ngecek speaker. Tes, halo, 1, 2, gitu. Saya bilang, kalau ngecek speaker jangan sendirian. Lah ente ngomong sendiri di situ, yang denger siapa? Ayo ulangi lagi. Saya diri di sini. Coba ngomong. Ya sini bagus. Pindah lagi ke sini, gitu. Iya, saya dengerin. Nah, di sini nih nggak jelas nih. Saya perhatikan, nggak ada speakernya nih. Maka saya kasih masukan kepada pengurus masjid. Selesai sholat Jumat, ngobrol-ngobrol, saya kasih masukan. Pak, di sebelah sini nih, ini suaranya kurang jelas nih. Mestinya ada speaker di sini nih. Speaker kecil. Iya, emang begitu Pak Ustadz. Udah tahu dia sebenarnya nggak jelas di sebelah sini. Pernah nggak Bapak ngecek speaker tuh di luar itu sampai kemana? Jauhnya. Pernah nggak? Nggak pernah. Tempat yang kita berdiri aja. Mestinya ngecek speaker itu jauhnya sebelum nyampe masjid sana. Ini kan ada speaker ngelewatin masjid sana kan? Suaranya. Lah kalau masjid ini masjid RW 1, suara speaker itu cukup sampai RW 1 itu. Oh, ini sampai RW 3 masih denger. Sekelurahan. Iya. Pastikan khotib, imam, cadangan khotib dan muazzin sudah hadir 30 menit sebelum masuk waktu ibadah Jumat. Petugas-petugas Jumatan ini harus hadir 30 menit sebelum waktu. Kalau khotib baru nyampe 12 kurang 10 menit, ini kondisinya jelek.
dinilai kondisinya jelek. Ya, karena kita punya mau paling lambat setengah jam sebelum waktu. Begitu. Ya kalau saya menargetkan jam 11 saya udah nyampe ke masjid itu. Makanya ketika lalu lintas lancar, tadi setengah 11 sudah nyampe tuh. Saya jam 11 sudah nyampe. Sering kali nggak ketemu siapa-siapa tuh jam 11. Jamaah belum datang, pengurus belum datang. Ya udah saya masuk aja. Sholat sunat, baca Quran. Setengah 12 ditelepon atau di WA oleh pengurus masjid. Nanya dia, Pak Ustadz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, dia nanya posisi di mana. Itu contoh. Tapi kalau saya datang jam 11, ketemu dengan pengurusnya senang sekali. Alhamdulillah, Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz, kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya, saya ngerti karena nggak ada cadangan khotib. Mestinya ada cadangan. Setengah 12 khotib belum datang, pengurus tenang. 5 menit lagi dipastikan khotib nggak datang, pengurus tenang. Kenapa? Karena ada cadangan. Cuma yang nggak tenang cadangannya. Waduh, jadi juga gua khutbahnya. Gua juga belum siap sebenarnya. Masa cadangan belum siap? Cadangan mestinya udah siap. Pakaiannya rapi, duduk paling depan, materi khutbah udah dia kuasai, begitu. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa gua cadangan melulu? Nah ini bercanda. Nah ini mau bercanda. Tapi ada satu dilematis karena gubernurnya si Ahok itu, jadi para Nasrani berlaku dalam kita mensiarkan azan, qomat, itu kan katanya speakernya pendidikan. Lalu pengurusnya dipanggil kecamatan karena dia laporan ke kecamatan. Jadi akhirnya petugas kecamatan itu datang melihat, petugas kecamatan bilang kalau perlu tambah lagi 2 biar kapok ya. Itu gimana? Ya, masjid itu tadi speaker itu untuk radius wilayahnya saja. Kalau ini masih satu RW 1, ya sudah se-RW 1 aja. Nggak usah 4 RW bisa dengar masjid ini. Satu. Yang kedua, azan pakai speaker keluar, iqomat pakai speaker keluar, khutbah, pengajian pakai speaker dalam. Begitu. Nah, kalau pengajian pakai speaker luar, jamaah dengerin dari rumah sambil duduk ngelonjor, ada kopi, ada pisang goreng. Wah, enakan dengerin pengajian di rumah ya. Ada kopi, pisang goreng, suaranya jelas, nggak ada kotak jalan lagi kan? Jadi itu bikin malas orang datang pakai speaker luar itu. Bukan syiar, berisik. Apalagi orang yang rumahnya lantai 2 lantai. Ada tamu, susah mau ngomong. Kenapa? Speakernya kencang nih masjid. Itu mengganggu. Dulu waktu Menteri Agamanya Lukman Hakim, saya salah seorang yang diundang oleh Kementerian Agama untuk membahas KMA, Keputusan Menteri Agama.
tentang speaker. Lalu dikeluarkan sebagai bahan rapat surat aturan Dirjen Bimas Islam tahun 78 tentang speaker. Ya itu tadi, azan suara keluar, iqomat suara keluar, sholat, pengajian suara dalam dan sebagainya. Kalau mau pakai suara keluar, mau baca Quran, mau tarhib ya 10 atau 15 menit sebelum waktu dan seterusnya. Setelah kita baca, ini udah bagus ini, nggak usah pakai KMA. Masa urusan speaker aja pakai menteri agama, pakai kelas menteri gitu. Udah cukup ini, nggak usah. Akhirnya nggak jadi keputusan. Sekarang ada kan paling tidak sebelum di bawah 100 desibel di keputusan menteri agama bahwa kalau kita bisa menyelenggarakan 75 desibel itu bagus. Orang kan nggak ngerti istilah itu. Iya. Saya juga nggak ngerti itu yang Bapak sebut. Nah, saya juga baru cari ngerti. Jadi itu tadi sebenarnya. Kalau di sini Masjid Al-Insan, di sana ada Masjid An-Nur. Sejauh-jauhnya suara itu nyampainya di Masjid An-Nur. Jangan sampai Masjid At-Taqwa sebelah sana lagi. Tapi sampai ke tempat Pak Hendro Priyono. Hendro Priyono di sini di belakang. Di sini. Ya kedengeran dia. Baik. Saya ini khotib. Kadang saya terganggu dengan suara speaker masjid lain. Kenapa? Dia khutbah pakai speaker keluar. Saya lagi khutbah, dengerin khutbah yang di sana. Kan konsentrasi saya terganggu juga itu. Saya khutbah nih di BPK. Seberang MPR itu kan BPK. Di belakang BPK itu ada masjid. Suaranya kadang nyampe. Itu alasan kenapa suara speaker itu bisa mengganggu. Saya khutbah itu terganggu. Apalagi kalau lagi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, pagi-pagi itu sunyi, yang ada semua suara takbiran dari mana-mana. Nah, kalau suara takbiran nggak apa-apa. Lagi giliran khutbah, saya dengerin khutbah dari masjid sebelah. Ini komplek perumahan. Di balik komplek itu ada masjid kampung. Ada suaranya juga. Itu mengganggu. Baik. Ya. Tema khutbah bagus ditentukan oleh pengurus masjid atau khotib yang diminta tema untuk diumumkan agar tidak tumpang tindih. Pengurus menentukan tema. Kalau di buku itu tadi ada contohnya, di belakang itu ada silabus khutbah. Tema-tema bisa diambil dari buku khutbah saya. Saya kan nulis buku khutbah ada 8. Yang 2 habis, belum dicetak ulang. Masih ada 6. Ambil aja tema dari situ. Tentukan khotib-khotib itu, temanya ini. Ini maksudnya apa ini tema ini? Baca aja bukunya Ustaz Ahmad Yani gitu. Ya, atau punya tema sendiri. Kalau saya khutbah di Masjid Al-Latif. Ya. Masjid Al-Latif, Pasaraya Blok M. Misalnya saya khutbah bulan Juli. Ini bulan Juni udah dikonfirmasi ulang. Pak Ustadz mengingatkan Juli Jumat pertama khutbah di Al-Latif. Temanya apa? Saya kasih tema. Jadi dia mengumumkan tema itu sebulan sekali. Jadi bulan Juli sudah ada flyer
untuk 1 bulan Ustadz Ahmadiyah nih temanya ini, Ustadz yang lain siapa? Gitu. Kalau tumpang tindih, kalau sama, dia minta tuker ganti tema. Ada tema lain nggak Pak Ustadz? Ada, banyak tema. Stok tema banyak. Begitu. Jangan sampai tema itu sama, apalagi pada bulan-bulan tertentu, musim-musim tertentu. Ya, misalnya Ramadan deh. 2 Jumat sebelum Ramadan udah bahas kutiba alaikumusiyam. Selama Ramadan kutiba alaikumusiyam. 2 Jumat sesudah Ramadan masih kutiba alaikumusiyam. 8 kali khutbah itu kutiba alaikumusiyam. Itu kan namanya tumpang tindih. Kalau begitu tentukan aja temanya. Meskipun masih soal Ramadan, tapi tentukan temanya. Misalnya keutamaan puasa. Terus Jumat berikutnya keutamaan bulan Ramadan. Misalnya. Kan beda antara keutamaan puasa dengan keutamaan bulan Ramadan. Misalnya lagi tentang fungsi Al-Quran karena nuzulul Quran. Misalnya lagi tentang makna zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Baik. Waktu khutbah ditetapkan 15 sampai 20 menit. Sampaikan khutbah secara singkat, padat, sistematis dan menarik. Menarik itu seperti tidak terlalu tekstual. Tapi Amin Rais ngusulin agar Prabowo pidato pakai teks. Kenapa? Banyak melanturnya. Tapi kalau khutbah, kalau khotib itu sudah berpengalaman, khotib itu sudah terdidik, enggak, dia nggak ngelantur. Kalau pakai teks malah tidak menarik. Nggak menarik. Itu tadi, khotibnya begini, jamaahnya begini. Maka singkat dari segi waktu, maksimal 20 menit. Padat, ada kadar keilmuannya, sistematis, teratur. Alur pembicaranya jelas. Jamaah ditekankan dan selalu dihimbau untuk sudah hadir paling lambat 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Karenanya harus diinfokan waktu Jumat yang akan datang. Para jamaah sekalian, kami ingatkan Jumat yang akan datang pukul 11.50. Karenanya paling lambat semuanya sudah hadir di dalam masjid ini 11.45 gitu misalnya. Pengumuman dan informasi kemasjidan disampaikan selama 3 sampai 5 menit. Jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Sekarang bisa juga pakai layar jadi flyer, semacam flyer, tapi ada lembar pertama, lembar kedua dan seterusnya. PowerPoint. Pastikan kotak infak sudah selesai beredar sebelum khutbah dimulai. Ini khutbah mulai juga kotak. Akibat jamaah belum datang. Mau datang ke mau enggak ke, kotak udah selesai. Paling lambat sebelum khotib naik mimbar. Jangan khutbah dimulai, kotak dimulai. Karena itu gangguan. Gangguan bagi jamaah yang mendengarkan khutbah. Apalagi kalau ada yang ketiduran, mandek kotak di depan dia. Akhirnya yang sebelah nyolek kotak, Mas. Nah,
ngomong dia jadi batal. Begitu Pak. Alasannya untuk rektor kota itu kalau pada saat khutbah seperti itu hukumnya seperti apa? Kan malaikat aja udah nggak nyatet tadi hadisnya. Karena malaikat fokus mendengarkan khutbah. Lah malaikat aja fokus dengerin khutbah, kenapa ente nggak dengerin khutbah? Masih sibuk urusan kotak. Nah, begitu. Seadanya orang aja. Pastikan. Dan kotak itu kalau emang masih pakai kotak, satu sub satu kotak. Jadi peredarannya ini satu ruangan masjid satu kotak. Sampai selesai khutbah belum nyampe di belakang. Begitu. Bisa juga pakai petugas, pakai orang, kantong, beredar. Sekarang udah jarang tuh. Nah, sekarang kan udah pakai mobile banking, udah kiris. Jadi barcode-nya aja. Biasanya kan kalau pakai kiris masa iya 2.000. Ya. Kemudian jamaah anak-anak harus terkendali sebelum khutbah dimulai agar tidak gaduh. Gitu. Ya anak-anak di atas semua berisik sudah nggak terkendali. Maka anak-anak tidak boleh di atas. Semua di sini bawah. Dipencar sana. Ini dikasih nomor kan tadi saya bilang, kasih nomor. Nomor ini nanti pada waktu mau pulang dikasih itu ke bapak itu yang bajunya biru. Ya. Mau pulang kasih nomor ini ke bapak yang biru, nanti diganti dengan hadiah. Gitu. Hadiahnya apa Pak? Nanti hadiahnya. Pokoknya ada aja. Oh, itu nomor 1 dikasih roti, nomor 2 dikasih pisang, nomor 3 dikasih kue, dan seterusnya. Kan senang tuh anak-anak. Besok ngajak kawannya deh. Ayo sholat masjid. Emang kenapa? Enak. Gue dapet pisang. Kalau gue dapet roti. Bagi masjid yang 2 lantai atau ada sekat dinding, pengurus masjid menyediakan layar monitor sehingga khotib mukanya tetap kelihatan melalui layar monitor. Ada masjid yang begitu. Ya kalau enggak apa-apa. Cuma kan denger aja kan. Lebih bagus kalau ngelihat wajahnya khotib. Di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh itu kan di bagian belakang tuh banyak tiangnya, maka di tiang itu ada layar monitor sehingga yang terhalang oleh tiang itu bisa lihat wajahnya khotib di layar monitor. Mintakan evaluasi atau komentar beberapa jamaah tentang pelaksanaan ibadah Jumat, khususnya berkaitan dengan khutbah dan masukan jamaah untuk perbaikan. Pak, Bapak tadi sholat di sini masjid Jumat? Iya, saya sholat di sini. Bagaimana menurut Bapak khutbahnya? Khutbahnya kurang menarik. Kurang menarik kenapa? Dia cuma baca saja. Baca teks, sehingga dia nggak tahu. Kan orang baca teks tuh kadang-kadang belum tentu bikinan dia teksnya. Dia ngambil dari mana, baca aja udah kelamaan jadinya bacanya. Itu namanya minta evaluasi. Apa tadi evaluasi buat khotib? Materinya kurang bagus. Emang kenapa? Masa udah lewat Idul Adha masih bicara tentang hikmah kurban?
Ya bukan tidak boleh, tapi kan masih banyak tema lain. Baik. Suaranya jelas. Ya, Ada yang direkam itu apa? direkam. Direkam ada ke YouTube gitu. Khotbah ada direkam. Iya, yang merekam pengurus masjid. Lalu pengurus masjid mempostingnya ke YouTube. Sehingga ada pengurus masjid nggak sholat Jumat di masjid kita, tapi khutbah dia masih bisa dapat dengan menyaksikan lewat YouTube. Jamaah dari mana-mana juga bisa lihat, nggak apa-apa. Jadi ada dokumentasi khutbah saya di masjid itu. Nah, saya Jumat kemarin khutbah di Masjid Al-Hidayah di Capital Place Gatot Subroto atau Hotel Four Seasons. Itu kan ada link YouTube-nya. Saya dikasih link YouTube-nya, maka saya sebarkan sehingga yang mendengar, yang menyaksikan khutbah itu nggak cuma orang jamaah Al-Hidayah, tapi dari mana-mana orang bisa menyaksikan. Bahkan bisa jadi khotib yang lain menjadikannya sebagai pelajaran. Wah, boleh juga nih gue nyampein ini Jumat besok. Nah, gitu. Bahkan ada khotib WA ke saya, itu tulisannya ada nggak? Ada. Tulisannya ada di buku khutbah Jumat sistematis. 125.000. Begitu, Pak. Kemudian memakmurkan jamaah juga dalam bentuk memecahkan masalah jamaah. Pengurus masjid mestinya bisa memecahkan masalah jamaah. Pengurus masjid yang berorientasi melayani dan memakmurkan jamaah berusaha untuk membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nabi itu bahkan nggak nunggu orang konsultasi. Nabi memperhatikan jamaahnya. Ini orang kayaknya ada masalah nih. Nabi panggil, ajak ngomong, dikorek. Ternyata memang dia ada masalah. Nabi carikan solusi atas masalah itu. Ada jamaah datang menemui pengurus. Bapak pengurus masjid kan? Iya, kebetulan. Kebetulan kenapa? Saya ini lagi ada masalah. Saya pengen ngomong sama Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Sebagai pengurus mestinya merespon dengan positif. Ayo Pak, silakan. Kita di ruangan sini aja nih. Nyalain AC-nya. Keluarkan air minumnya. Ada kue, ada buah, siapkan. Silakan Pak, minum dulu, makan kuenya. Ngomong-ngomong ada masalah apa ini? Silakan. Gitu, pengurus. Jangan jadi pengurus orang ngomong begitu, Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Bagaimana mau memecahkan masalah, dia banyak masalah. Dia mesti ke Pegadaian dan mengatasi masalah. Jadi memecahkan problematika. Orang tuh punya banyak problem, macam-macam problemnya. Ada orang. Maka kita di sini, saya di sini kan sebagai pembina, saya buka kesempatan untuk konsultasi masalah pribadi, keluarga, masalah agama gitu. Jadi orang datang hubungi dulu, Pak Ustadz, saya kadang-kadang marah sama istri. Kalau lagi marah saya suka keluar kata-kata cerai. Itu kalau begitu cerai apa enggak Pak Ustadz? Ya kalau udah keluar kata cerai ya cerai. Tapi saya tidak punya maksud menceraikan. Ya kalau nggak punya maksud jangan ngomong begitu. Udah berapa kali ngomong begitu Pak?
Udah sering juga Pak Ustaz. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Ya udah nggak ada payung hukumnya kalau begitu. Nah itu contoh. Memecahkan kesulitan ekonomi tanpa harus ketergantungan yang bersifat santunan. Kalau orang punya problem ekonomi, kemiskinan, tidak selalu dalam bentuk dikasih makan. Udah kalau begitu kita kirim dari masjid ini 1 karung beras tiap bulan, itu kan nggak memecahkan masalah. Beras yang ada telurnya, Nanti kita laporkan, kita daftarkan nama Anda ke MBG. Kita MBG bukan buat anak sekolah, anak ibu hamil. sebenarnya Ibu-ibu jadi pengen hamil lagi. Kenapa dapat MBG? Nah, kenapa Bapak sulit? Saya nggak kerja. Dulunya kerja di mana? Kerja apa dan seterusnya. Sekarang potensi yang bisa Bapak lakukan apa? Supaya bisa teratasi kesulitan ekonomi. Ya masalahnya saya nggak bisa apa-apa. Karena saya buruh, udah nggak kerja, ya sudah saya nggak bisa apa-apa, nggak punya keahlian. Kalau begitu, Bapak mau nggak jadi tukang cukur? Jadi tukang cukur? Iya. Saya nggak bisa, bukan soal saya nggak bisa. Saya nanya Bapak mau apa enggak? Ya mau aja. Kalau Bapak mau, nanti di masjid kita adakan pelatihan pangkas rambut. Berapa lama tuh orang belajar pangkas rambut? Misalnya 3 bulan. Nah, udah 3 bulan bisa. Udah, buka pangkas rambut Masjid At-Taqwa. Sekali nyukur 25.000. Masjid ini jamaahnya 1 RW. 1 RW itu 10 RT. 1 RT itu 50 rumah. 1 rumah itu 2 laki-laki rata-rata, bapak sama anaknya. Berarti ini masjid laki-lakinya ada 1.000. 1.000 kali 25.000, 25 juta. Orang cukur biasanya 2 bulan sekali. Jadi omsetnya sebulan 12,5 juta. Yang 7,5 juta buat dia, yang 5 juta buat masjid. Karena tempatnya di masjid, listriknya pakai masjid, peralatannya dibeli sama masjid. Dapat dia 7,5 juta. Misalnya begitu. Minta sama Ustadz fatwa. Fatwa apa? Fatwa dilarang gondrong. Karena kalau pada gondrong gak laku tuh kau cukur. Begitu. 1 selesai. Jadi itu namanya memecahkan masalah. atau kita suruh piala lele. Ya. Beternak lele. Apa aja yang bisa menghasilkan. Kalau istri Bapak bisanya apa? Istri Bapak orang mana sih? Istri saya orang Betawi. Oh, berarti bisa bikin soto dong? Bisa bikin soto. Udah kalau begitu istri Bapak jualan soto. Soto Betawi, Bapak membantuin. Kan perlu modal. Modal nanti dari masjid. Berapa modalnya? Misalnya 2 juta. Kasih modal 2 juta. Udah dagang soto. Komitmen. Kalau hari Senin warga RT 1 makan soto, beli situ. 1 rumah 2 porsi. Laku 100 porsi. Jadi 1 porsi 25.000 kali 100. Belum yang lain-lain.
selesai gitu. Itu namanya memecahkan masalah dari sisi ekonomi, bukan disantuni terus. Ya saya sih hormat-hormat saja pada masjid-masjid yang punya program makan-makan. Misalnya Masjid Al-Falah Sragen menamakan dirinya dengan moto Masjid Makan-Makan. Ya silakan. Mau ngasih makan juga bagus. Tapi kan jamaah pengennya bisa nyari duit sendiri, bukan dikasih makan doang. Gitu. Boleh dibalikin, boleh enggak, tergantung perjanjiannya. Kalau duit zakat mal udah nggak usah dibalikin, emang bantu. Yang ada dia harus bayar zakat, dia infak sedekah, nanti mengalir lagi ke yang lain. Tapi kalau memang itu dana sosial, maka disebutnya dana bergulir. Ini dipinjemin 2 juta, nyicil tiap hari. Sehari harga semangkok 25.000. Jadi kalau lakunya 50 porsi, 1 porsi buat bayar utang. Gitu. Selesai itu. Berapa bulan? Ya. Jamaah yang sakit, pengurus masjid menjenguk dan membantunya. Jenguk sebagai pengurus masjid. Makanya kalau ada orang biasa ke masjid, ini udah 3 hari nggak ada di masjid, nah itu mestinya bertanya, kemana si fulan? Kok nggak datang ke masjid nih, kayaknya udah 3 hari. Oh dia sakit pak, dirawat di rumah sakit Pelni. Oh ayo kita jenguk. Ada pos dana masjid untuk membantu yang sakit. Misalnya 500.000, nanti dari pribadi-pribadi silahkan mau ngasih lagi. Begitu. Jenguk, doain, tanya apa penyakitnya. Ngobrol, ini ngomong-ngomong rumah sakit bayar berapa ini? Ya rumah sakit ini seharinya sekian. Oh gitu. Tapi alhamdulillah sih sudah tercover dengan BPJS. Kagak jadi dia mau ngasih duit. Ngasih mah ngasih aja, kenapa gara-gara BPJS jadi nggak ngasih? Tetap ngasih. Karena BPJS itu cuma biaya rumah sakit. Keluarganya makan di kantin, emang ada BPJS-nya? Gantian mondar-mandir ke rumah sakit, ada ongkos, emang ada BPJS-nya? Baik. Jangan sampai pengurus masjid nggak tahu. Tiba-tiba ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia, disebut namanya. Akhirnya takziah. Ketika takziah nanya-nanya, ini almarhum meninggal di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit. Udah berapa lama dirawat? Ada 3 minggu. 3 minggu. Kita kok nggak tahu ya? Gitu. Bukannya nggak tahu, kagak mau nyari tahu. Udah tahu, orangnya udah biasa ke masjid. Masa 3 minggu nggak ke masjid, pengurus nggak tahu? Mestinya kan bertanya-tanya. Saya kalau ada orang sudah biasa ke masjid, terus sehari 2 hari aja nggak kelihatan, saya udah mulai bertanya tuh. Oh rupanya sakit. Baik. Jamaah lanjut usia tentu jangan sampai terlantar hingga tidak ada yang melayaninya. Orang yang sudah lansia, umur 85 tahun, itu dia sama siapa di rumah? Sama cucunya misalnya, atau sama anaknya. Anaknya kerja apa? Kalau dia lagi pergi tuh anak, tuh dia sama siapa? Nah, itu harusnya dicari tahu.
sehingga nanti bisa dilayani. Kalau di negara-negara barat, orang nggak kelihatan, nggak keluar rumah, itu pada cuek aja. Emang tidak ada bertetangga. Ketika udah bau, yang menyengat sampai keluar, baru lapor polisi. Polisi yang ngedobrak pintu rumah itu, ternyata meninggal. Sudah sekian hari, mayatnya udah bau sampai keluar. Jangan sampai di negeri kita bisa begitu. Tapi udah ada yang begitu kan? Di Depok. Orang Kristen ya, waktu itu di Depok. Baik. Jamaah yang meninggal dunia, pengurus masjid mengurusnya hingga pemakaman dan menghibur keluarganya, bahkan sampai membantu mengurus pembagian harta waris agar tidak sampai terjadi sengketa dalam keluarga. Karenanya di masjid harus ada ustadz yang ngerti urusan waris, imam setidaknya tuh. Kalau konsultasi masalah-masalah agama kepada imam, tapi kalau urusan ekonomi tadi sama siapa? Sama pengurus, ketua, wakil ketua, bidang sosial misalnya. Nah, kalau orang meninggal, yang mandiin ada, yang mengkafani ada, tapi pendamping, pemandu proses pemakaman itu nggak ada. Itu seringkali di kuburan tuh nggak ada yang memandu. Akhirnya apa? Banyak yang instruksi, begini, begitu. Dari atas tuh. Mestinya satu orang aja yang ngerti. Cuma di masjid nggak ada petugas itu. Kalau yang sholat jenazah sih banyak. Tapi yang nganter ke kuburan nggak banyak. Apalagi kalau dia bukan orang penting. Baik. Jamaah yang mengalami ketidakharmonisan hubungan suami istri, kesulitan mendidik anak dan sejenisnya dicarikan jalan keluarnya. Banyak orang konsultasi sama saya soal ketidakharmonisan suami istri. Seorang wanita, Pak Ustadz, laki saya tuh, suami saya kalau lagi kesel ngomong cerai. Pernah lagi dalam perjalanan di mobil ngomong dia, kalau hujan turun lu gue ceraiin. Laki ngomong begitu sama bininya, kalau hujan turun lu gue ceraiin. Emang cuaca cerah, tapi kan namanya dalam perjalanan 2 kilo kemudian mendung, 3 kilo kemudian turun hujan. Itu jadi cerai apa enggak bosan? Ya jadi, karena yang menjadi kalau ada. Ya cerai mah jangan pakai bercanda. Mau bercanda, mau serius jadi. Udah berapa kali Bu suami ngomong begitu modelnya? Waduh, udah ada 5 kali, sering Pak Ustadz. Kalau gitu Ibu datang lagi sama suami. Ketika dia berdua datang, apa benar Bapak kalau lagi ribut ngomong cerai? Iya. Udah berapa kali Pak? Ada 3 kali. Kata istrinya itu yang dia ingat Pak Ustadz. Yang dia nggak ingat mau udah 5 kali lebih Ustadz. Begitu Pak? Udah 5 kali ada? Iya. Ya udah nggak ada payung hukumnya kalau begitu Pak. Jadi Bapak, Ibu udah harus bercerai. Karena udah nggak ada payung hukumnya. Talak 3. Udah 3 kali talak, 5 kali talak, nggak ada 5 kali talak. Begitu. Akhirnya bercerai. Kumpul keluarganya, saya diundang lagi. Ini nggak bisa dicegah lagi Pak Ustadz. Yang nggak bisa udah begitu faktanya.
Ngomong cerai itu maksimal 3 kali, ini udah 5 kali. Jadi sekarang ke pengadilan aja sudah untuk mendapatkan legalitas perceraian. Sebab istri itu wanita, kalau cerai dia butuh legalitas. Kalau dia nanti mau kawin lagi dengan laki-laki lain, kan nanti ditanya sama penghulu, statusnya apa? Janda. Janda kenapa? Dicerai. Mana surat cerainya? Statusnya apa? Janda. Janda kenapa? Suami saya mati. Mana surat keterangan matinya? Mati aja pakai surat. Nah, zaman sekarang begitu. Semua ini tentu harus melibatkan jamaah agar mau saling bantu membantu. Bila masalah ini dilaksanakan, tentu seseorang menjadi amat senang menjadi jamaah masjid. Ya, orang tuh bahagia jadi jamaah masjid. Karena kalau ada masalah dibantu. Melakukan pendampingan. Ketika jamaah ingin lepas dari problematika hidup dan mandiri dari sisi ekonomi, diperlukan pendampingan dari orang yang lebih luas pemahaman dan pengalamannya. Pengurus masjid seharusnya bisa menyiapkan para pendamping jamaah. Ada di antara mereka yang menjadi pegawai, pebisnis, pedagang, buruh dan sebagainya. Para jamaah itu bisa dilibatkan untuk menjadi pendamping. Pak, Bapak kan punya pengalaman dagang. Ini jamaah kita mau dagang. Udah dikasih modal. Coba Bapak dampingi, kontrol supaya dagangnya berhasil. Begitu. Libatkan. Meskipun Bapak itu bukan pengurus masjid, tapi pengalaman dagang dia yang kita perlukan. Begitu. Itu namanya pendampingan. Bukan cuma pendampingan untuk sholat berjamaah tadi, untuk menjalani hidup juga perlu pendampingan. Memberi santunan berkala untuk orang-orang yang sudah ketergantungan pada santunan. Ya udah santuni aja sampai dia mati. Misalnya dia udah lansia, hidup sebatang kara, santuni, udah santuni. Misalnya dia sakit berat, udah nggak bisa nyari duit, ya udah santuni, begitu. Sekalipun dia punya anak yang sudah mandiri, itu mau urusan anaknya. Urusan masjid dengan jamaah yang sudah harus disantuni, santuni. Sebab anak belum tentu juga nyantuni. Kalau anak makan berhitungan sama orang tua, begitu Pak. Anak kadang berhitungan sama orang tua. Kalau orang tua mah nggak berhitungan sama anak. Anaknya udah berumah tangga, udah bisa. Adiknya nelpon, Bang, emak sakit bang. Ya emang begitu orang kalau udah tua, sakit-sakitan. Maksudnya nggak dibawa ke dokter, udah nggak usah sayang-sayang duit aja. Sesehat-sehatnya emak ya begitu. Itu namanya perhitungan. Jadi yang harus disantuni secara berkala ya udah santuni. Melengkapi sarana dan prasarana. Masjid itu sarana prasarananya harus dipenuhi, dilengkapi. Misalnya apa? Ruangan, peralatan. Ya kalau belajar seperti ini perlu ruangan kayak begini. Coba kalau di masjid, ruang sholat. Di ruang sholat itu kapasitasnya 600 orang. Kalau yang hadir 30, rasanya sedikit. Nah, gitu. Tapi kalau ruangan yang 40, yang hadir 30, oh, udah sempit rasanya gitu. Rasanya banyak. Nah, itu penting. Itu namanya sarana dan prasarana. Saya mengisi acara manajemen masjid di Masjid Al-Falah Surabaya. Acaranya 2 hari. Sehingga saya subuh sehari di sana. Itu ketika subuh saya diminta ceramah subuh. Itu masjidnya lebar.
Saya hitung, saya perkirakan sekitar 75 orang satu saf itu. Tapi yang sholat kan nggak banyak, cuma 2 saf atau 1,5 saf. Nah, setelah sholat itu diumumkan, setelah kita berzikir doa, kita akan mendengarkan ceramah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani dari Jakarta. Dipersilahkan kepada jamaah untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Saya langsung, bukan di sini tempatnya. Orang-orang kemudian bangun dari tempat duduknya, lalu masuk ke ruangan. Kapasitas 100 orang. Jadi lebih enak di situ, lebih fokus. Itu contoh. Memberi kesempatan infak yang luas. Jamaah itu kan mau berinfak untuk berbagai macam. Maka pengurus masjid memberi kesempatan pada jamaah untuk berinfak. Ngomong-ngomong, kalau di masjid itu memang ada listrik, yang tahu ID pelanggan listrik itu siapa? Pengurus, bendahara. Mestinya Pak, ID pelanggan listrik tulis dengan huruf yang besar, ukuran folio, dilaminating, di print, dilaminating, tempel. Tulisannya apa? ID pelanggan Masjid Al-Ikhlas, nomor sekian. Orang kan duitnya ada di HP. Siapa tahu ada jamaah ngelihat nomor itu, dia buka, dia bayarin. Udah terbayar. Tanggal 10 bendahara mau bayar listrik. Keterangannya apa? Sudah dibayar. Waduh, siapa yang bayar nih? Enggak penting siapa yang bayar, yang penting udah kebayar. Itu contoh. Itu namanya memberi kesempatan infak yang luas. Di masjid boleh bikin kotak yang banyak lubangnya. Infak yatim, infak perpustakaan, infak operasional masjid, infak sosial, dan sebagainya. Begitu Pak. Layanan kesehatan. Masjid juga bisa memberikan layanan kesehatan. Bisa pemeriksaan, bisa pengobatan, dan seterusnya. 13, Biro Jodoh. Ini belum ada nih. Yang ini belum ada. Di masjid kita itu kan ada orang jadi duda, jadi janda. Pak, ibu kan udah meninggal sekitar 2 tahun ya Pak? Iya. Bapak nggak ada rencana mau nikah lagi? Pengen sih pengen. Tapi sama siapa? Pak, di sini kan ada janda, dia ditinggal mati suaminya. Bapak sekarang umur berapa? Saya umur 60. Nah, janda itu umurnya 55. Mungkin mau kali sama Bapak, kalau Bapak mau. Siapa sih? Begitu. Sebut namanya. Oh, iya. Mama enggak, anak baru 1. Ya. Kalau mau nanti saya omongin. Jadi macomblang. Boleh-boleh aja. Itu biro jodoh. Pinjaman lunak. Masjid bisa memberikan pinjaman lunak pada jamaah yang mau usaha. Kayak tadi itu jualan soto, kasih modalnya 2 juta, balikin.
Maka bagus kalau masjid itu mengembangkan dana wakaf. Wakaf tunai. Wakaf tunai. Misalnya satu orang berwakaf 1 juta. Ini ada 50 orang, 50 juta. 50 juta ini tidak boleh habis. Tapi dia harus dimanfaatkan. Karena kalau wakaf itu yang mau diambil manfaatnya. Sehingga dana wakaf ini dipinjamkan statusnya kepada jamaah yang mau usaha. Pinjemin 2 juta, jualan soto, balikin. Nah, uang 2 juta kembali, dia sudah terbantu dengan jualan soto. Begitu seterusnya. Itu namanya wakaf tunai. Jangan wakaf itu karpet dulu. Karpet masih bagus, sudah diganti. Kenapa sih Pak udah diganti? Kan masih bagus ini. Gue udah bosan warnanya hijau, gue pengen yang merah. Bosan sama warna. Kenapa Pak keramik dibongkar padahal masih bagus? Masih soal warna juga. Jadi pinjaman lunak. Kamar musafir. Masjid itu ada saatnya orang singgah. Dia pengen nginep, nggak punya duit buat nginep di hotel, nginep di masjid. Ada kamar buat musafir. Di masjid ini ada kamar musafir di sebelah sini. Ada 2 kamar. Sehingga orang dari mana-mana suka minta menginap di sini, izin menginap di sini, silakan. Ada orang dari Aceh pernah, orang dari Lombok pernah, orang dari Bengkulu, orang dari mana lagi? Banyak. Pernah ada orang mau wisuda anaknya di JCC. PT IKI itu suka wisuda di situ. Sekeluarga mau menyaksikan anaknya wisuda dari daerah Cikampek sana itu. Ya, nginep di hotel nggak punya uang. Kita nginep di sini. Begitu. Tinggal jalan ke Balai Sidang. Baik. Kamar musafir. Cukur gratis. Ya. Dulu di sini pernah ada pelatihan pangkas rambut, lalu dibuka cukur gratis sebulan sekali. Jumat keempat ya? Jumat keempat sebulan sekali. Tukang cukurnya yang kita bayar, yang bercukur gratis. Di sini ada marbot, ada santri. Santri aja ada 9. Marbot ada berapa? Belum yang lain-lain. Itu cukur gratis. Meminta kritik dan saran. Pengurus masjid itu harus terbuka pada kritik dan saran, sehingga orang mau menyampaikan kritik, saran, dia terima. Bahkan dia minta. Nggak nunggu orang menyampaikan kritik, saran, tapi dia minta. Sehingga dia bisa berdialog. Begitu. Jangan jadi pengurus tabu sama kritik dan saran. Saran aja nggak diterima, apalagi kritik. Itu tipe orang sombong tuh begitu. Orang sombong tidak suka dengan saran, apalagi kritik. Nah, bisa jadi pengurus masjid itu ada yang kayak begitu. Ada yang sombong. Sombong karena tua. Saya ini udah tua, udah banyak makan asam garam, tahuan siapa? Lu sama gua. Ada nggak yang begitu? Karena tua. Makanya penyakitnya kalau nggak asam urat, ya darah tinggi.
banyak makan asam garam soalnya. Nabi Ibrahim itu tua. Nabi Ibrahim udah tua. Bukan cuma tua, tapi nabi. Udah lama pengalaman jadi nabi, pengalaman jadi orang tua. Tapi minta pendapat sama Ismail, anak yang baru gede. Gitu. Kan luar biasa. Pelajaran berharga. Masa jadi pengurus masjid nggak mau minta pendapat? Layanan media sosial, komunikasi dan informasi dilakukan juga melalui media sosial secara aktif. Jadi manfaatkan media sosial. Jamaah bisa mendapatkan ilmu, ceramah, khutbah melalui channel media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Maka kalau khutbah itu ada di YouTube, channel masjid, itu kan bisa didengar, dilihat oleh jamaah kita yang nggak sholat Jumat di sini. Emang dia orang kantoran, dia sholat Jumatnya di kantornya, di masjid kantornya. Di masjid sini yang dia nggak urus, yang diurus dia malah nggak ada. Dulu saya pernah khutbah, ini sebelum ada YouTube segala macam kayak sekarang ya. Dulu saya khutbah di Masjid An-Nizam, Rawasari. Itu ketuanya Ustadz, lupa namanya. Dulu Ustadz itu sering ceramah di TPI. Dia bilang kalau khutbah di sini itu direkam. Rekamannya di-share, dibagikan kepada para pengurus. Nanti pengurus itu mendengarkan. Bukan kebir. Hah? Bukan kebir di-share. Bukan. Kenapa disampaikan kepada pengurus? Karena pengurus nggak semuanya sholat Jumat di sini. Dia harus dapat khutbah supaya memberikan evaluasi. Nah, begitu. Kalau sekarang kan enak. Sudah ada YouTube, suara ada, gerakannya ada, dan seterusnya. Konten kreatif dikembangkan oleh admin agar ada tambahan ilmu, informasi, pencerahan, dan inspirasi kebaikan. Karena dengan adanya channel itu, mungkin saja pengurus masjid lain melihat, boleh juga nih Ustadz ini kita undang. Nah, gitu. Boleh juga nih kegiatan ini kita selenggarakan di sini. Begitu. Misalnya kalau hitanan massal, itu orang ngadainnya setahun sekali, atau setahun 2 kali. Kalau di sini tiap bulan, tapi jumlahnya 3 orang, 4 orang, tiap bulan. Nanti yang setahun sekali 50 orang, 60 orang gitu, yang banyak. Baik. Lalu masjid sebagai pusat dakwah melalui peribadatan. Salat Jumat, Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana, dan Istisqa. Dakwah melalui majelis taklim. Dakwah melalui perpustakaan, buletin, buku saku, dan media sosial. Maka bagus masjid itu berlangganan buletin untuk dibagikan kepada jamaah. Di sini Hairul Ummah menerbitkan buletin. Masjid bisa berlangganan. Buku saku juga bisa diterbitkan, dibagikan kepada jamaah. Maka masjid jangan sayang-sayang untuk menggunakan uang. Uang jangan ditumpuk-tumpuk. Saya suka nanya tuh dalam acara kayak gini, buat apa duit ditumpuk-tumpuk? Ada yang nyeletuk, buat diumumkan Pak Ustadz.
Uang kok diumumkan. Mungkin salah milih bendahara. Kenapa? Bendahara yang dipilih orang kaya. Orang kaya itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama pelit, kemungkinan kedua boros. Kalau boros apa aja dibeli, yang nggak perlu juga dibeli. Buat apa masjid beli jam lonceng? Itu kan nggak perlu. Jam dinding harganya 200-300 ribu udah bagus. Kenapa jam lonceng 15 juta? Belinya dua, kanan kiri, 30 juta. Apa kalau jamnya mahal muternya lebih cepat? Begitu. Pakai duit masjid untuk sebesar-besarnya kemaslahatan. Dakwah melalui dakwah dengan mendatangi jamaah, membina yang belum terbina. Ini yang belum. Selama ini di masjid pengurusnya nunggu orang datang. Tapi kan nggak ada kita mendatangi orang. Datangi orang ke rumahnya. Ada apa ini Pak? Oh nggak ada apa-apa, saya lagi pengen datang aja. Kangen aja sama Bapak. Kayaknya udah lama juga nggak ketemu di masjid. Kemarin tuh ada pengajian. Ustadznya menjelaskan soal ini, begini. Diceritakan isi pengajian itu. Sehingga jamaah yang nggak datang itu tetap dapat. Sebenarnya ada di YouTube, tapi kan belum tentu juga dia ngelihat. Begitu. Dakwah dengan mengutus dai ke musola, masjid lain, majelis taklim dan daerah lain. Masjid As-Salam tadi tuh yang saya ceritakan di Balikpapan, dia punya dana 300 juta per bulan. Itu dia punya imam. Ada berapa orang imam tuh? 3 atau 4. Kalau jadi imam kan cuma 1 orang. Yang 3 ya jangan nganggur. Maka yang 3 ditugaskan. Masjid mana yang perlu imam, yang pengen bacaannya enak, hafalannya banyak gitu, silakan mengajukan, nanti kita jadwal. Maka diutus nih imam tuh, jadi imam di sana di beberapa masjid. Sekalian dia ngasih ceramah. Ada juga ke daerah lain, daerah terpencil di Kalimantan Timur, dibiayai dari masjid itu. Begitu. Terakhir, agar bisa memakmurkan masjid, masjid harus dikelola dengan manajemen yang baik. Langkahnya ada 9. Samakan persepsi, pemahaman. Jadi pengurus ini harus menyamakan persepsi. Jamaahnya juga harus menyamakan persepsi. Supaya satu gelombang, satu frekuensi. Radio, kalau frekuensinya berbenturan, itu jadi nggak jelas tuh. Radio ini kedengeran, radio itu kedengeran, tapi nggak ada yang jelas. Konsolidasi pengurus, pengurusnya harus solid. Pengurus solid itu ada strukturnya, ada uraian kerja dari struktur itu. Ini kadang-kadang strukturnya ada, uraian kerjanya nggak ada, sehingga orang bingung harus bagaimana, atau dia menafsirkan sendiri apa kerjaannya. Nggak begitu. Romdani, gue dengar lu sekarang jadi pengurus masjid. Iya, gue jadi pengurus masjid sekarang. Lu jadi apa emang? Gue jadi humas. Humas? Emang kenapa lu ditunjuk jadi humas? Gue juga gak tahu. Mungkin karena gue tukang jalan kali. Jadi si Romdani persepsinya
Dia jadi humas karena dia tukang jalan. Iya, humas zaman dulu. Itu contohnya Pak. Urayakan kerjaannya. Tempatkan orangnya. Konsolidasi jamaah. Jamaahnya juga harus disolidkan. Makanya pengurus harus komunikasi dengan jamaah. Selama ini tidak ada komunikasi. Yang ada informasi. Nah, informasi itu misalnya mengumumkan bahwa malam Sabtu ada pengajian. Lewat hari Jumat, pengumuman, lewat speaker, itu namanya informasi. Tapi nggak ada komunikasi. Pak, saya datang nih, mau ngajak Bapak, malam Sabtu nanti ada pengajian di masjid. Ada begitu nggak? Enggak. Kalau datang ya terserah, syukur. Enggak ya, nggak apa-apa. Perumusan program. Rumuskan program yang dibutuhkan oleh jamaah. Program kadang-kadang bagus tapi nggak dibutuhkan. Karena merumuskan program tidak melakukan survei, tidak berdasarkan kenyataan. Karena orang-orang aja ngadain, dia ngadain juga. Misal, Pak, saya kan kemarin ke Masjid At-Taqwa. Di Masjid At-Taqwa itu, kalau sore-sore, itu banyak tuh Pak, anak-anak pengajian, TPA. Saya seneng tuh. Kalau di masjid kita kan nggak ada. Coba dong Pak, diadain. Oh iya, nanti kita adain. Dibuat pengumumannya. Masjid Al-Ikhlas membuka pendaftaran santri TPA. Ada yang daftar. Kenapa nggak ada yang daftar? Ya ini komplek pensiunan. Udah nggak ada lagi anak kecil. Itu namanya programnya bagus tapi nggak dibutuhkan. Ya kalau di Masjid At-Taqwa emang dibutuhkan, di situ komplek, di situ penduduknya padat, keluarga muda, di sini keluarga tua, udah nggak punya anak, yang kecil-kecil. Ada cucu, bukan di sini tinggalnya. Itu contoh sederhananya. Jadi perumusan program. Sehingga kalau begitu pengurus masjid mesti nanya kepada jamaah tentang program apa yang orang butuhkan. Kalau pengajian, tema apa yang perlu dibahas. Perbaiki mekanisme kerja. Pekerjaan itu dibagi-bagi, jangan tersentral. Tumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid. Kalau jamaah sakit dikunjungi, didoain, dibantu, itu rasa memilikinya ada sebagai jamaah. Kalau ada hajatan, masjid itu membantu. Boleh. Daripada ditipu sama wedding, apa itu? Kan ada orang ditipu, WO. Udah bayar, nggak ada apa-apa pada hari H-nya. Banyak terjadi. Melengkapi fasilitas masjid. Masjid itu harus punya apa? Dilengkapi. Menggalang pendanaan masjid. Masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Pakai duit masjid untuk sebesar-besarnya kemaslahatan. Bagus di masjid Bapak bikin acara kayak begini. Ini mas saya lagi mancing aja nih bikin acara. Bikin acara kayak begini di masjid Bapak. Di sekitar masjid Bapak itu ada berapa masjid? Ini termasuk yang ke-9, menjalin kerjasama antar masjid. Misalnya bikin acara begini kan namanya kerjasama. Sekelurahan itu ada sekitar 20 masjid.
Bahkan kalau kelurahan namanya Cibubur, Jakarta Timur, itu 35 masjid sekelurahan. Saya pernah mengisi acara seperti ini di Kelurahan Cibubur, diselenggarakan oleh DMI. Itu dalam sambutan disebutkan 35 masjid sekelurahan Cibubur. Jadi Cibubur itu nama kelurahan. Sekarang udah mau nyampe Jonggol masih disebut Cibubur. Sama kayak Bintaro, udah Serpong masih Bintaro. BSD. Iya. Bintaro sama. Baik. Maka kalau 20 masjid, setiap masjid misalnya ngutus 5 orang. 20 masjid, 100 orang. Ditambah masjid Bapak, 30 orang. 130. Duitnya pakai kas masjid. Orang itu ngikut gratis atau bayar kayak begini murah. Bayar 100.000 sekedar buat buku, makan dan sebagainya. Nanti disubsidi oleh kas masjid untuk keperluan lain. Jadi maslahat. Baik. Saya cukupkan. Silahkan ada yang mau bertanya. Yang belum dulu, mana tadi? Ah, ya. Masalah ini masalah tentang rapat nyesal. Ini memang Rapat? rapat nyesal. Hah? Rapat nyesal. Rapat. Oh, SAP. Rapatnya SAP bukan rapat pengurus. Ya. Imam itu harus melihat posisi jamaah. Maka kalau ada orang saf pertama udah penuh, tapi saf kedua dibikin dari kanan atau dibikin dari kiri, Pak, ke tengah, Pak. Si imam harus negur itu, Pak, ke tengah. Jangan dia ke kanan. Nanti kalau ke kanan ada lagi orang datang mulai dari tengah, sehingga ada yang di tengah, ada yang di kanan kan. Diperlukan penerangan, sosialisasi. Sebab bisa jadi imam udah ngelihat jamaah, udah penuh satu saf atau dua saf, udah mulai sholat. Kan nanti masalahnya ada lagi yang datang berikutnya. Karena dia nggak ngerti, ngambil kanan. Begitu. Maka diperlukan sosialisasi. Bahkan kalau imam assalamualaikum, lalu dia melihat ada jamaah sendirian di sebelah kanan, imam itu boleh berdiri gitu. Bapak yang di saf ketiga paling kanan, lain kali kalau bikin saf itu dari tengah. Kalau berdua. Tapi kalau sendiri, ambil orang dari sebelah kanan. Karena sholat berjamaah itu jangan berdiri sendiri di saf baru, minimal berdua. Ambil dari yang paling kanan, mundurin. Baik. Boleh imam itu sebelum memulai sholat luruskan dan rapatkan saf. Saf itu disebut rapat kalau kita saling bersentuhan. Bahu ini dengan yang sebelah bersentuhan, jangan terlalu renggang. Nah, itu begitu. Tumitnya di garis saf.
tumit. Karena kadang-kadang ada orang tumitnya terlalu mundur, sehingga orang yang di belakangnya mau sujud itu kena kakinya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Menggunakan speaker dalam itu banyak sholat ya? Ya, Sholat, ngaji, sama apa lagi? ya, pengajian, ceramah, khotbah. Kalau jamaah sampai keluar, itu kan speaker yang kecil, yang sekitar situ, bukan corong itu. Bukan yang di atas. Baik, Pak.